Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataan kau tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, bagilah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan dalam kitab Kejadian 31 bahwa Yakub baru saja lolos dari Laban pamannya. Dan dalam kitab Kejadian 32 seperti firman Tuhan pada malam hari ini, dia menghadapi problema karena dia akan bertemu dengan Esau kakaknya. Kenapa dia bergumul bertemu dengan kakaknya Esau? Karena sebelumnya Yakub telah menipu Esau dan ayahnya tentang hak kesulungannya. Dia akhirnya diberkati oleh ayahnya Ishak dan mendapatkan hak kesulungan. Itulah yang membuat dia lari kepada pamannya Laban. Dan ketika dia berada di rumah pamannya Laban, dia juga menghadapi tekanan. Ketika ia menghadapi tekanan, dia ingat akan kampung halamannya. Dia lari dan pulang ke kampung halamannya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan, sebelum dia bertemu dengan kakaknya Esau, dia bergumul. Bagaimana nanti jika ia bertemu dengan kakaknya yang hak kesulungannya diambil oleh Yakub? Yakub yang sudah diberkati oleh ayahnya Ishak yang seharusnya kepada Esau. Inilah yang menjadi pergumulan daripada Yakub ketika dia hendak bertemu dengan kakaknya Esau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami problem hidup karena kesalahan kita, mungkin sering sekali kita takut untuk berdoa. Mungkin kita berpikir
ya memang sudah sepatutnya saya menerima hukuman, sudah sepatutnya saya itu diasingkan atau dimusuhi oleh orang yang kita perbuat kesalahan kepada dirinya. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Yakub yang melakukan kesalahan, dia mau datang dan bertemu dengan yang diperbuat salah, yaitu kepada kakaknya Esau. Dia memiliki problem, tetapi dia berdoa. Dalam menghadapi pergumulannya dikatakan bahwa Yakub sebenarnya takut. Dalam ketakutannya dia berdoa. Itu dia lakukan. Dia berdoa kiranya kakaknya Esau mau mengampuni dia. Dia berdoa menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dan itu juga yang sepatutnya kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita mau berdoa, mau menyerahkan problem hidup kita, mau mengakui kesalahan kita, sehingga kita bisa dengan tenang bertemu dengan orang yang sudah kita sakiti atau yang kita sudah berbuat salah kepada dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukan sekedar berdoa saja yang dilakukan oleh Yakub. Pada firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan bahwa Yakub juga melakukan usaha. Dia berusaha. Bagaimana kiranya hati kakaknya kalau bertemu dengan dia tidak marah, tidak emosi, dan bahkan juga tidak mengusir dia. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, dia pertama-tama mengutus pasukannya untuk bertemu dengan kakaknya. Dia menyuruh pasukannya membawa apa yang menjadi hak miliknya, yaitu ternak yang dia bawa dari pamannya Laban. Dia utus menjadi 2 bagian, dan itu dia berikan kepada Esau. Itu tandanya bahwa dia mau menghormati Esau, dan dia mau mengaku salah kepada Esau yang sudah dia tipu. Yakub juga bergumul, dan pergumulannya diserahkan kepada Tuhan, sehingga dalam menjumpai Esau dia boleh berusaha juga untuk kebaikan dan mau berdamai dengan kakaknya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini yang diberitakan, yang disampaikan kepada kita saat ini? Pertama yang mau kita lihat bahwa dalam pergumulan kita mau mendekat kepada Tuhan. Itu sudah dilakukan oleh Yakub. Dia berserah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan membukakan jalan kepada dia untuk mengaku dosa dan kesalahannya kepada yang dia perbuat. Ini menjadi masukan kepada kita dan menjadi teladan bagi kita. Dalam pergumulan kita, kalau kita berbuat salah, kita harus berdoa. Apa tujuan kita berdoa kepada Tuhan? Tujuannya adalah untuk mengaku dosa kita. Bukan hanya itu saja. Dalam doa kita juga mau harus berusaha memperbaiki diri kita. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia berdoa, dia berusaha, dan dia juga mau memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita sudah mengaku salah kita juga diingatkan untuk mau memperbaiki diri kita. Mengaku salah itu perlu, tetapi harus ada perubahan dalam kehidupan kita dalam mengaku salah tersebut. Kita lihat hasil daripada doa daripada Yakub dan usaha yang dilakukan oleh Yakub. Dilanjutkan di ayat-ayat sesudah firman Tuhan pada malam hari ini. Kakaknya Esau mau menerima dia.
Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam pergumulan kita, dalam kesulitan yang kita lakukan, dalam kesalahan yang telah kita perbuat, kita seharusnya berdoa dan juga mau memperbaiki diri kita, sehingga damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita, dan segala usaha kita untuk berdamai, untuk memperbaiki diri kita pasti tercapai. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana kami boleh Tuhan ingatkan melalui Yakub yang sudah melakukan kesalahan, tetapi dia berdoa dan mengaku kesalahannya, dan dia bukan hanya sekedar berdoa saja, tetapi dia juga berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan itulah yang seharusnya Tuhan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa, kami berserah kepada Tuhan, dan kami juga boleh memperbaiki diri kami, sehingga diri kami lebih baik lagi Tuhan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai Tuhan seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kepada mereka sukacita, Tuhan berikan Tuhan kepada mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang baik, kami sampai saat ini Tuhan masih bergumul akan keberadaan kami yang masih menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk patuh melakukan protokol kesehatan, untuk kami memperkuat imun tubuh kami, dan kami boleh Tuhan bungkus dengan roh Tuhan, sehingga kami jauh dari virus corona itu. Kalaupun Tuhan ada jemaat Tuhan yang terpapar, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada dia. Tuhan berkati obat, Tuhan berkati usaha, dan Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan yang terpapar, sehingga dia Tuhan boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.